Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Fauzan, kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan membacakan tentang soalan tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Persatuan dan kesatuan bangsa yang kita rasakan saat ini tidak diraih melalui proses yang singkat karena usaha yang mudah dalam perjalanannya. Persatuan dan kesatuan bangsa telah mengalami perkembangan. Selain mengalami dinamika atau perkembangan persatuan dan kesatuan, juga senantiasa dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Pertama, tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional ditandai dengan didirikannya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo. Kebangkitan nasional menjadi tanda lahirnya semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme, serta semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan nasional merupakan perjuangan para kaum terpelajar yang bersifat nasional, bukan lagi bersifat kedaerahan. Masa kebangkitan nasional ditandai dengan munculnya pergerakan nasional. Dengan adanya pergerakan nasional, perlawanan bangsa Indonesia sudah mulai dilakukan secara sistematis dan terkonsep. Bangsa Indonesia sudah tidak lagi berjuang secara fisik, akan tetapi sudah mulai beralih dengan cara non-fisik. Masyarakat Indonesia juga sudah mulai berjuang melalui pergerakan. Beberapa pergerakan nasional yang muncul pada saat kebangkitan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Indonesia, dan Perhimpunan Indonesia. Yang kedua, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tidak lepas dari peranan Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Para pemuda berinisiatif melakukan sesuatu gerakan untuk menyatukan bangsa Indonesia sebagai satu bangsa. Pandangan tersebut kemudian direalisasikan melalui perkumpulan pemuda yang diberi nama Kongres Pemuda. Para pemuda melakukan kongres sebanyak 2 kali, yaitu Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Kongres tersebut bertujuan untuk menanamkan semangat kerja antara sesama perkumpulan pemuda sebagai dasar persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas. Setelah diselenggarakannya Kongres Pemuda 1, selanjutnya dilaksanakan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada kesempatan Kongres Pemuda kedua, para pemuda menghasilkan kesepakatan bersejarah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan janji yang diucapkan para pemuda pada saat Kongres Pemuda 2 28 Oktober 1928. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 merupakan konvensi kesepakatan bangsa Indonesia bahwa peraturan kehidupan berbangsa bernegara dilandasi oleh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konstitusi tersebut disepakati mengenai bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakatnya dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etnik, budaya, agama, serta norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, persatuan dan kesatuan setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu menghargai perbedaan dengan mengutamakan kepentingan umum, meningkatkan rasa kesetiakawanan, dan menghindari sikap egois, primordialis, etnosentrisme, dan chauvinisme, mematuhi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam masyarakat, menjunjung tinggi persatuan dengan, yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa, menjadi bangsa Indonesia. Prinsip persatuan dan kesatuan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Soal yang ketiga, ancaman persatuan dan kesatuan. Dalam berbagai bidang, dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tentunya akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut dapat disebabkan oleh adanya gangguan atau ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa awalnya banyak yang bersifat militer, seperti terjadinya berbagai pemberontakan. Dengan perkembangan zaman, ancaman tersebut menjadi kompleks dan berkembang ke bidang lain seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, ideologi, serta pertahanan dan keamanan. Soal yang keempat, strategi menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan dalam bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan bersikap partisipatif dalam demokrasi politik dan menegakkan supremasi hukum. B. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat produksi domestik di dalam negeri sendiri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. C. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam bidang sosial dan budaya dapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya Indonesia kepada generasi penerus bangsa. D. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan keamanan dapat dilakukan dengan cara menanamkan rasa cinta tanah air. Terima kasih, kurang lebihnya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.